Selamat pagi, saudara sekalian. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat eh, makalah yang saya tugaskan sebagai UTS eh, dalam mata kuliah Hukum Kontrak Internasional. Ya, saya akan memberikan satu contoh eh, makalah yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas Anda. Ya, bisa saya katakan bahwa ini adalah the success story ya, karena yang bersangkutan telah menjadikan mata kuliah kontrak internasional ini, terutama tugasnya dijadikan di dalam tesis, ya, kemudian juga sekaligus sudah terbit dalam jurnal internasional, terindeks Web of Science. Ya. Sebetulnya tidak hanya satu sih, tapi ada beberapa juga yang memang sudah eh, mendapatkan ide dari tugas yang saya berikan pada waktu UTS sebagai landasan atau eh, referensi bagi tesis yang akan dibuat. Nah, untuk kenyamanan, saya akan hidden ya nama dan NPM-nya ya, sehingga mudah-mudahan Anda tidak perlu mengetahui siapa, akan tetapi saya hanya akan memperlihatkan contoh saja ya, bahwa sebetulnya tugas saya itu mudah dan bisa dilaksanakan, bahkan berguna bagi penulisan tesis dan tulisan di jurnal ilmiah, ya seperti itu. Nah, ini judulnya ya. Eh, Waktu itu saya tugaskan yang bersangkutan itu untuk meneliti Fosmeyer. Postmeyer kemudian dibandingkan dengan UPICC. Ya. Nah, eh, karena ini dalam rangka membuat makalah, maka harus ada tugas. Nah, maaf, harus ada eh, kasus. Nah, kasusnya itu adalah pelaksanaan perjanjian pada masa COVID-19. Pada saat itu memang sedang terjadi COVID-19. Ya. Nah, di sini namanya siapa Anda sebutkan, nama Anda misalnya. NPM-nya berapa, email, dan kemudian ini institusi Anda, Magister Kenotariatan Universitas Pasundan. Ya. Nah, kemudian ini abstrak. Nah, abstrak ini juga nanti diperlukan ya. Jadi karena Anda sudah semester 3 ya, saya pikir Anda juga sudah belajar metode penelitian, bagaimana cara membuat abstrak. Abstrak ini terdiri dari latar belakang, ya, sampai di sini latar belakang. Oke, saya kasih tanda merah ya. Nah, kemudian permasalahan. Nah, permasalahan saya berikan kuning ya. Maaf, kuning nggak bisa. Mungkin hijau ya. Nah, hijau. Kemudian metode. Nah, metodenya sampai di sini ya. Nah, metode ini saya berikan tanda ini ya. Kemudian ini finding ini kalau kita lihat dia merupakan simpulan yang diabstraksikan ya. Jadi temuannya apa dan juga bagaimana signifikansinya. Nah, ini pertemuannya. Jadi pertemuan ini sebetulnya terlihat dari eh, identifikasi masalah dan jawabannya ya, seperti itu. Ada dua, maka temuannya ada dua dan seterusnya. Nah, ini temuan dan ini signifikan. Ya, signifikansinya di sini. Saya berikan tanda hijau ya. Jadi yang merah ini saya tuliskan ya. Abstrak ini terdiri dari sebentar. Terdiri dari apa saja? Yang pertama latar belakang ya. Saya tuliskan latar belakang. Kemudian setelah itu Anda tuliskan masalah.
permasalahan atau problem, ya, problem. Kemudian setelah itu metode, ya. Setelah metode itu adalah findings atau temuan dan signifikan. Jadi apa gunanya penelitian tersebut atau tulisan tersebut bagi masa yang akan datang, gitu ya. Bisa untuk penulis yang akan datang dan seterusnya, ya. Jadi ini saya sudah berikan apa sesuai dengan warnanya untuk memudahkan Anda mengingat apa saja yang eh, harus Anda cantumkan di dalam abstrak. Semoga metode ini bisa membantu, ya. Oke, ya. Dan kemudian kata kunci. Kata kunci ini sebetulnya eh, apa berguna untuk algoritma kalau Anda menulis, kemudian tulisan tersebut bisa dijadikan sebagai sitasi bagi penulis yang lainnya. Nah, biasanya tidak begitu banyak, tapi diambil dari kata-kata kunci saja yang penting dalam tulisan ini. Baik, kita sampai ke latar belakang, ya. Jadi sistematikanya A latar belakang, ya, tidak seperti membuat skripsi, ya, tidak perlu bab satu dan bab 2, ya, atau tesis. A latar belakang ini biasa, ya, seperti yang Anda terima bahwa ada eh, apa yang dinamakan, bisa Anda deskriptif, ya, bisa juga induktif, ya, seperti itu. Nah, kalau ini kita lihat dia berasal dari suatu kasus terlebih dahulu, ya. Jadi yang penting di dalam latar belakang itu Anda menuliskan dasalan dan dasain, ya. Bisa kasus atau sebetulnya yang kalau kita hukum itu saya lebih suka Anda menuliskan globalnya terlebih dahulu, misalnya perjanjian dibuat untuk kepastian hukum para pihak, bla bla bla. Akan tetapi dalam pandemi terjadi kasus. Nah, jadi kelihatan das solen dan das sainnya, ya, seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa. Nanti bisa Anda perbaiki kalau misalnya Anda mau menulis resmi, ya. Kan ini baru tugas, tapi yang penting di dalam tugas ini ada das solen, ya, ada dasain. Nah, ini misalnya dasolennya pelaksanaan perjanjian, akan tetapi ini kemudian dasainnya terjadi pandemi sehingga tidak memungkinkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Biasanya diatur dalam force majeure misalnya. Akan tetapi force majeure ini kan klausul. Nah, kalau klausul ini tidak bisa disebutkan, nah, apakah ini pandemi COVID-19 ini akan menjadi eh, klausul atau tidak, gitu. Nah, ini permasalahannya itu, ya. Nah, jadi dengan demikian nanti dilihat bahwa eh, apa judulnya, mengapa saudara menulis judul tersebut. Nah, kemudian identifikasi masalahnya. Bagaimana perkembangan force majeure dalam hukum Indonesia, misalnya, apakah mencukupi atau tidak? Kemudian bagaimana pemakaian klausul hardship? Karena di sini misalnya dijelaskan hardship dengan force majeure, ya. Nah, kemudian yang C-nya ini adalah literatur review, ya. Literatur review ini sebetulnya yang bagus ini kalau Anda mencari penelitian yang lain yang sebelumnya. Tapi karena ini tugas masih saya maafkan, ya. Jadi hanya berupa pemaparan bagaimana force majeure di Indonesia, ya. Bagaimana pendapat ahli. Nah, kemudian juga ingat di dalam literature review ini sebetulnya teori apa yang Anda pakai untuk memecahkan masalah, ya, seperti itu. Nah, jadi ini literature review. Nah, kemudian literatur review yang baik ini sebetulnya berisi mengenai prinsip, ya, atau apa yang sudah ditemukan oleh penulis lain, ya. Nah, kemudian barulah kemudian kita pembahasan. Pembahasan ini karena ini bukan tesis, maka dibuat juga dalam bentuk subbab, ya. Nah, ini yang untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu misalnya hardship post mayor di dalam kontrak di masa pandemi, ya.
Nah, ini sudah berupa analisa hardship itu apa, force majeure itu apa, misalnya seperti itu ya. Bagaimana perbedaan antara keduanya? Ya, ini contohnya saja ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana penuangannya di dalam perjanjian. Nah, kemudian eh, yang keduanya, karena untuk menjawab identifikasi yang kedua mengenai pemakaian klausul hardship, boleh atau tidak, misalnya klausul hardship itu dipakai di dalam perjanjian Indonesia. Kalau boleh, mengapa, gitu ya. Kalau tidak boleh, Anda bisa sebutkan tidak bisa, akan tetapi menjadi sangat penting, misalnya itu bisa juga ya. Di sini juga dituliskan hardship itu apa ya. Kemudian bagaimana di dalam praktek itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu barulah kesimpulan ya. Kesimpulan ini tentunya jawaban dari identifikasi masalah. Setelah itu adanya daftar pustaka. Ya, jadi sebetulnya ini merupakan latihan Anda untuk membuat tesis. Nanti tesisnya kan bisa karya ilmiah dan sebagainya. Nah, demikian saudara sekalian ya, apa yang saya jelaskan di dalam Zoom ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi saudara untuk eh, menuliskan atau untuk eh, nanti ya utamanya dalam menjawab UTS. Kemudian yang keduanya siapa tahu ini juga bisa menjadi ide Anda untuk membuat eh, tesis misalnya ataupun karya ilmiah sebagai tugas akhir ya. Dan kemudian juga bagaimana membiasakan Anda untuk menulis ya. Dan kemudian yang perlu diperhatikan bahwa di dalam tugas ini masing-masing peserta itu akan mendapatkan tugas yang berlainan. Ya, jadi diperhatikan instruksinya karena kalau misalnya Anda salah di dalam menjawab, yaitu akan saya kembalikan. Ya, nah, itu saja saudara sekalian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau misalnya Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh tayangkan atau Anda boleh eh, di komen ya di dalam komen di YouTube ini atau bisa juga Anda WhatsApp ya seperti itu. Terima kasih.